Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, sudah dengar ceramah hari ini? Sudah minum es teh? Ya, di video kali ini saya mau menanggapi tentang kejadian Gus Miftah bersama pedagang es teh dalam ceramahnya. Eh, di sini saya memilih untuk tidak mencaci Gus Miftah sebagaimana mayoritas netizen Indonesia hari ini, dan juga saya memilih untuk tidak banyak memuji pedagang es teh tersebut. Kenapa? Akan saya bahas. Tenang aja. Cuma ini disclaimer dulu ya guys. Jadi uh, melihat kejadian Gus Miftah itu sebenarnya saya juga tidak. Ya, saya nggak setuju intinya lah. Apa yang dilakukan Gus Miftah dengan omongannya yang kasar, bercanda yang tidak patut kepada pedang es teh tersebut. Dan di sisi lain saya juga ya kasihan kepada bapak pedagang es teh tersebut. Jadi ini disclaimer awal dulu, saya tidak mengamini, tidak membenarkan apa yang dilakukan Gus Miftah, dan saya juga turut berempati kepada pedagang es teh. Kemudian disclaimer kedua, ini sebelum masuk ke poin saya, mungkin kawan-kawan juga ada melihat video Ustadz Abdul Somad yang baru-baru ini juga dibandingkan dengan Gus Miftah ketika ceramah. Jadi Ustadz Abdul Somad pernah ketika ceramah ada pedagang minuman juga, minuman keliling, kemudian diborong. Pedagangnya diajak ke panggung. Saya juga mengapresiasi video tersebut, Ustadz Abdul Somad dalam video tersebut. Nah, itu sebagai pembuka, saya disclaimer dulu dua poin tadi ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang akan saya bahas. Jadi guys, pertama, ini menurut saya pribadi, sebagai pendakwah, sebagai penceramah, alhamdulillah saya juga sehari-hari berdakwah, mengajar, kadang berceramah. Saya juga merasakan keresahan para pendakwah di panggung, apalagi konsepnya seperti tablik akbar itu yang dilakukan Gus Miftah. Nah, di sini saya ingin menegaskan sebagai orang yang juga kadang berceramah di panggung yang ditonton banyak orang dalam acara tablik akbar, dakwah, saya kurang setuju adanya pedagang keliling ketika sedang berceramah. Sekali lagi saya tegaskan, sebagai seorang pendakwah, penceramah, saya kurang setuju adanya pedagang keliling di tengah-tengah penonton ketika berceramah. Kalau memang saudara-saudari, bapak ibu pedagang keliling pengen ya berdagang, silahkan di samping penonton saya, di sekitar penonton. Ini ketika lagi ceramah, ya, ketika lagi ceramah. Di sekitar penonton atau di belakang penonton. Jangan di tengah penonton. Atau, biasanya kan ketika acara ceramah itu ada selingan solawat lah atau hiburan lain. Nah itu tuh boleh tuh di tengah penonton, silahkan. Ketika lagi solawat misalnya, boleh tuh. Tapi ketika sedang berceramah, tolong, saya kurang setuju adanya pedagang keliling. Kenapa? Karena tidak fokus. Pendakwahnya kurang fokus, yang mendengarkan dakwah, penontonnya juga kurang fokus. Ibarat guru lagi menerangkan murid, tiba-tiba ada yang jualan di antara muridnya. Gimana perasaan guru tersebut? Atau mungkin yang menonton bapak ibu lagi ngomong ke anaknya, menasehati, tiba-tiba ada anak lain jualan di situ. Fokus nggak si anak mendengar kata-kata kita? Enggak. Atau kawan-kawan lagi di tongkrongan, lagi ngobrol, kasih berita penting, tiba-tiba kawan yang lain ada yang jualan. Kira-kira masih fokus kan? Nah, jadi saya ingin menegaskan, saya bukannya nggak setuju pedagang keliling, silakan berdagang. Tapi ketika proses berdakwah, penceramah tadi, itu sebaiknya berdagangnya, kegiatan berdagangnya di samping penonton atau di belakang penonton saja. Karena bagaimanapun sebagai pendakwah,
tentu kita mengharapkan pesan dakwah kita sampai kepada penonton. Dan apabila ada yang berjualan, apalagi jualannya itu bagus ya, enak, pasti banyak penonton yang fokusnya, perhatiannya ke pedagang tersebut, sehingga dakwahnya nggak terdengar dengan baik. Nah, itu pesan saya, itu yang pertama. Jadi kalau bisa yang berdagang di sekitar atau di belakang penonton. Kemudian yang kedua, ini pesan saya pribadi kepada kawan-kawan, kepada para ustadz juga mungkin ya, saya sebagai pendakwah, berdakwahlah dengan ucapan dan tindakan. Ada pepatah Arab, kalau nggak salah saya teringat kata guru-guru saya ketika di Gontor ya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Nah, jadi perbuatan lebih masuk gitu, lebih ditangkap oleh penonton dibandingkan ucapan gitu. Jadi ketika kita berdakwah, apa yang kita ucap itu harus sama dengan yang kita buat. Misalnya penceramah ngomong tentang jangan berkata-kata kasar, jangan berkata-kata kotor, tapi di tengah ceramah dia tiba-tiba marah, keluar kata-kata kotor, kebun binatang. Pasti yang mendengar kaget, tidak layak. Nah, ya kan? Guru gitu juga bilang jangan terlambat. Gurunya datang terlambat. Nah, ini tidak sesuai kayaknya apa yang dia katakan dengan yang dia buat gitu. Maka sebagai penceramah, kita harus memberi contoh. Apa yang kita ucap, kita sampaikan ke penonton, kita pun harus berbuat demikian. Nah, dalam kasus Gus Miftah yang banyak orang tidak setuju ya itu acara dakwah kok bisa keluar kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Nah, di sisi lain juga yang ingin saya tekankan dalam poin ini adalah penceramah harus siap mental dengan apapun kejadian-kejadian ketika sedang berdakwah. Kejadian-kejadian yang mungkin bisa mengganggu kita. Kan biasanya ketika kita ceramah itu kadang ada yang banyak terjadi ya. Penonton ngobrol sendiri. Atau ada anak kecil berisik, ada yang nangis misalnya. Atau ada pedagang-pedagang keliling tadi. Nah, ini hal-hal kayak gini nih, pendakwah tuh harus siap mental. Harus siap menghadapi itu dan bisa mengubah suasana menjadi lebih baik. Karena saya pernah menemukan juga pendakwah tidak siap dengan keadaan seperti itu sehingga ya ada yang marah-marah dan lain-lain. Nah, makanya kenapa saya mengapresiasi Ustadz Abdul Somad di momen ketika beliau melihat ada pedagang es teh kemudian dipanggil ke panggung, diborong. Nah, ini hal yang nggak bisa ditiru banyak pendakwah. Saya sendiri mungkin nggak sanggup ketika ada orang jualan depan saya, mungkin saya nggak sanggup berbuat seperti itu. Tapi Ustadz Abdul Somad sebagai orang yang ulama, yang ilmunya banyak, yang jam terbang public speakingnya juga banyak, dan saya bisa akui Ustadz Abdul Somad adalah saat ini one of the best Indonesian public speaker. Karena apa yang dilakukan Ustadz Abdul Somad ini susah. Ketika ada pedagang misalnya begitu, yang hal-hal yang membuat pesan beliau tidak fokus ketika berdakwah, tapi beliau bisa mengubah suasananya menjadi lebih asik, sehingga penonton akhirnya ikut merasakan momen itu. Dan saya yakin di momen saat Abdul Somad memborong dagangan pedagang itu pasti lebih diingat momen itu dibanding pesan ceramahnya oleh penonton saat itu ya. Ya mungkin kalau saya jadi penonton, mungkin saya lebih ingat momen saat Abdul Somad memborong itu daripada pesan dakwahnya gitu ya. Nah, itulah yang pendakwah harus sadari, bahwasanya ketika kita di lapangan berceramah pasti ada hal-hal yang mengganggu dan kita harus siap untuk mengatasinya itu dengan cara yang bijak dan ya kalau bisa menghibur lah gitu. Cuman tentu seperti yang dilakukan Gus Miftah ini ya apa ya, secara teori dakwah itu tidak betul, secara teori komedi juga kayaknya ya kurang pas juga gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Intinya saya tidak memilih untuk tidak mencaci maki Gus Miftah dan tidak memuji pedagang es teh. Ya karena saya punya pendapat sendiri yang bisa disetujui atau tidak. Itu terserah kepada yang nonton ya.
Intinya yang ingin saya sampaikan hanyalah in uridu ilal islah, ya, untuk mengevaluasi untuk kebaikan kita bersama, ya. Untuk para pedagang, silahkan berdagang pada tempatnya, pada waktunya yang sesuai, ya, adalah ketika acara dakwah, ya, lebih baik bukan ketika tengah-tengah ceramah di tengah-tengah penonton. Gitu juga untuk para pendakwah, ya, berbuatlah dengan bijak, bersikaplah bijak. Apa yang kita ucapkan itu harus sesuai dengan tindakan, dan bersiaplah dengan segala keadaan. Ashkurukum, syukran jazilan, jazakumullah, terima kasih sudah menonton. Apabila ada yang tidak setuju, silahkan kita diskusikan bersama. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.